warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Al-Quran surat Al-Muddathir. Surat yang ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر أعوذ بالله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kekacauan terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Manusia menyembah berhala. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Manusia saling bermusuhan dan saling membunuh walaupun hanya dengan perkara yang sepele. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua Hira dan banyak bertahanus di dalamnya, merenungi nasib umatnya. Sehari dua hari dengan membawa bekal yang disiapkan oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Sampai pada suatu hari datanglah malak Jibril dan mendiktekan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Maka Jibril menjawab, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kemudian didekap sampai tersengal-sengal nafas Nabi. Kemudian dilepaskan lagi. Terus berulang sampai didiktekan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang ia tidak mengetahuinya. Maka pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketakutan. Lalu istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya. Nabi mengatakan, "Dathiruni, dathiruni." Selimuti aku, selimuti aku.
Ternyata Allah Ta'ala turunkan ayat berikutnya. Di antaranya adalah surat ini. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berkemul. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Sudah cukup. Engkau bersenang-senang dengan istri yang kaya Khadijah. Kurang lebih 15 tahun. Semenjak Nabi menikah dengan Khadijah umur 25. Terus hidup dalam kenikmatan. Sampai Nabi berumur 40 tahun. Umur 25 sampai 40 berarti 15 tahun. Sudah cukup engkau bersenang-senang. Sekarang saatnya kamu bangun. Qum fa'anzir. Bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu bersihkanlah. War rujza fahjur. Dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi tetapi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Maka kepada Tuhanmu dan di jalan Tuhanmu maka bersabarlah. Semenjak umur itu Nabi SAW semenjak umur 40 tahun sudah tidak lagi bersenang-senang dengan istrinya Khadijah. Akan tetapi beliau terus berdakwah siang dan malam, berjuang, mengalami penderitaan demi penderitaan, permusuhan, ejekan, tuduhan, diusir, bahkan direncanakan dibunuh. Begitulah harusnya pelajaran buat kita kalau sudah umur 40 tahun lewat. Hendaknya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tidak terus sibuk dengan dunia. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Ansar adalah syiar dan manusia lainnya adalah disar. Sekiranya manusia melewati suatu lembah atau bukit, sedangkan orang-orang Ansar menghadap lembah yang lain, niscaya aku akan meniti lembah kalangan Ansar. Dan sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku dari kalangan Ansar. Disar diartikan orang yang dicintai. Karena Nabi SAW selesai perang Hunain membagi-bagi rampasan perang yang banyak kepada orang-orang muhajirin, orang-orang yang baru masuk Islam seperti Uyainah bin Hisn, Aqra bin Habis, Hakim bin Hizam. Lalu orang-orang Ansar cemburu. Nabi udah ketemu sama orang sekampungnya, lupa dengan kita. Lupa dengan kita. Dan mereka bisik-bisik di belakang. Ketika sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu pun marah dan mengatakan orang-orang Ansar adalah syiar dan manusia lainnya adalah disar. Sekiranya manusia melewati suatu lembah atau bukit sedangkan orang-orang Ansar menghadap lembah yang lain, niscaya aku meniti lembah kalangan Ansar. Artinya aku akan tetap bersamamu wahai orang Ansar. Bukan akan menang, kota Mekah sudah ditaklukkan kemudian jadi Nabi lupa dengan orang Ansar yang menolongnya. Kalla. Lalu apa kata Nabi kepada sahabat Ansar? Mana yang lebih kalian suka? Mereka pulang ke Mekah dengan menggiring onta, sedangkan kalian pulang ke Madinah bersama Nabi. Mana yang lebih kalian suka? Karena Nabi setelah menang atau kota Mekah ditaklukkan, Nabi milih tinggal di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Menunjukkan hati Nabi lebih cinta dengan Madinah. Walaupun Mekah sudah negeri Islam, enggak mau tinggal di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang Ansar dengan syiar karena keutamaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan manusia pada umumnya Nabi SAW sebut sebagai dithar karena keutamaan mereka setelah kaum Ansar. Oleh karenanya dithar bisa disebut juga sebagai selimut karena merupakan pakaian kedua setelah syiar, pakaian yang menempel langsung pada tubuh. Maka dipanggil ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut dalam naungan orang-orang Mekah. Adapun kaitan antara surat Al-Mudatsir dan surat Al-Muzammil adalah kandungan surat Al-Muzammil merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad berkaitan dengan ibadah qasirah, yaitu ibadah beliau dengan Allah Azza wa Jalla berupa salat tahajud yang merupakan bekal seorang dai. Bekal seorang dai apa? Tahajud. Orang yang telah menyiapkan dirinya mau jadi ustaz, mau jadi pendakwah, pasti akan mengalami hal-hal yang tidak ringan. Pasti. Apakah permusuhan dari luar, apakah permusuhan dari dalam, atau bahkan dari keluarga sendiri. Maka bekalnya adalah qiyamul lail, salat tahajud. Jadi bekal seorang dai adalah salat tahajud. Adapun kandungan surat Al-Mudatsir adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad dalam ibadah muta'addiyah, yaitu berdakwah. Sebagaimana firman Allah, "Qum fa'anzir", bangunlah lalu berilah peringatan. Maka surat Al-Muzammil berkaitan dengan perintah Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarger. Bahasa Indonesianya apa? Ngecas. Imannya dengan sholat malam. Kadang iman ini lemah. Capek kayaknya nih, berat di dakwah. Udahlah, tinggalin aja. Berapa banyak dai-dai yang ketika ada problem, ada masalah, bukan dihadapi tapi malah apa? Ditinggalkan. Masalah itu bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diselesaikan. Sehingga butuh hatinya dicas, dicharger dengan salat tahajud. Sedangkan surat Al-Mudatsir berkaitan dengan ibadah muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak, yaitu berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu membuka surat ini dengan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Para ulama menyebutkan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Mudatsir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku berdiam di Gua Hira. Setelah selesai aku pun beranjak keluar dan menelusuri lembah. Tiba-tiba aku mendengar seorang memanggilku, maka aku pun menoleh ke sebelah kananku, namun aku tidak melihat siapa-siapa. Aku menoleh ke arah kiri, juga aku tidak melihat siapa-siapa. Kuarahkan pandanganku ke belakang, namun aku tidak melihat siapa-siapa. Ketika aku melihat ke atas, ternyata terdapat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira, tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku merasa ketakutan hingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Lalu aku pun segera pulang menemui keluargaku seraya berkata, selimutilah aku, maka keluargaku pun menyelimutiku. Riwayat ini merupakan dalil yang menguatkan bahwasanya surat Al-Mudatsir adalah surat kedua setelah Al-Alaq. Karena dalam surat di atas disebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa datang malaikat Jibril yang pernah datang kepada beliau di Gua Hira. Sedangkan kita tahu bahwa surah yang turun di Gua Hira adalah surat Al-Alaq.
Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tenang. Allah azza wa jalla kemudian menurunkan wahyunya, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Dalam ayat ini Allah azza wa jalla tidak memanggil namanya, wahai Nabi Muhammad, saya tidak. Tetapi memanggil dengan kondisi Nabi yang sedang berselimut. Dan panggilan semacam ini adalah metode bahasa Arab yang menunjukkan mulatofah, kelembutan. Wahai orang yang berselimut, itu panggilan untuk kelembutan. Yaitu memanggil seorang dengan sebutan kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut. Panggilan semacam ini pula mirip dengan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang ribut dengan Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Fatimah? Istrinya Ali bin Abi Thalib. Solehah apa solehah? Istri anak Nabi, solehah Fatimah. Suaminya Ali, sepupunya Nabi, pemuda pertama yang masuk Islam. Soleh apa tidak? Soleh. Tapi begitu nikah, ribut apa enggak? Jadi jangan kira, oh istri solehah kemudian jadi enggak ribut. Punya suami soleh kemudian enggak ada berantem. Ada. Ali bin Abi Thalib ribut dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun tidur di masjid hingga tubuhnya banyak terkena tanah. Berantem sama istrinya, itu laki-laki bukan main tabok istrinya, main gampar, enggak. Laki-laki yang gagah, pantang memukul wanita. Sakit hatinya, berat hatinya. Tinggal istrinya, jangan dideketin. Pergi dulu, beli martabak kayak beli apa. Itu dia laki-laki yang cerdas. Ali bin Abi Thalib tidur. Itu lagi berantem sama Fatimah, tidur di masjid. Masjid lantainya pasir, tanah, sehingga berdebu tubuhnya Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi datang mencari Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi. Sebenarnya Nabi datang ke rumah putrinya Fatimah. Di mana anak pamanku? Tidak nanya di mana suamimu. Jadi di mana anak pamanku? Jadi membela Ali bukan membela anaknya Fatimah. Jadi mertua yang benar itu kalau berantem bukan anaknya sendiri yang dibelain. Udah biarin, kalau dia nggak suka pulang, bapak masih sanggup masih makan kamu. Ini mertua gimana begini, merusak rumah tangga. Jadi kalau anak kita berantem dengan suaminya, bukan anak kita yang dibelain, suaminya dipanggil. Begitu Nabi Muhammad SAW. Ini malah anak sendiri yang dibangga-banggakan. Kamu ganteng, biarin tinggalin dia masih bisa nyari lagi. Pret. Gitu. Ini mertua tidak baik. Jangan mendengar laporan dari satu pihak, tapi harus mendengar dari kedua belah pihak. Lalu Nabi SAW melihat Ali bin Abi Thalib dan memanggilnya, "Qum ya Aba Turab," bangun wahai bapaknya pasir. "Qum ya Aba Turab," bangun wahai Abu Turab, bapaknya debu. Dan Ali bin Abi Thalib sangat senang dipanggil dengan panggilan Abu Turab, bapaknya debu. Ya ayyuhal mutaghatti bisiyabih, wahai orang yang berselimut dengan pakaiannya. Qum min madji'ika, bangun kamu dari tempat tidurmu. Fahadzirin nasa min adzabillah, peringatkan manusia dari azab Allah. Tugas Nabi memperingatkan manusia, awas neraka, neraka. Siapa yang masuk neraka? Orang yang tidak taat kepada Allah. Wa khussa rabbuka wahdahu bita'zimi wa tauhidi wal ibadah, khususkanlah terhadap Rabbmu
dengan kamu mengagungkannya, mentauhidkannya, dan beribadah kepadanya. Wahai manusia, esakanlah Allah dalam pengagungan, dalam tauhid, dalam ibadah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Wattahhir thiyabaka minan najasat. Sucikan pakaianmu dari najis-najis. Ini juga mengajarkan kepada kita agar seorang muslim bersih pakaiannya dari najis-najis. Secara umum, makna ayat ini bisa diartikan dengan makna hakiki atau makna majasi. Makna hakiki adalah perintah kepada seseorang untuk membersihkan pakaiannya ketika hendak sholat. Jadi kalau mau sholat pakai baju yang bersih, kalau bisa yang harum. Karena sebagaimana telah disebutkan bahwa ayat sebelumnya ditafsirkan sebagian ulama sebagai perintah salat. Qum, itu wa rabbaka fakabbir, di antara maknanya salatlah. Kemudian wasiyabaka fatahhir, kalau mau salat bajumu yang bersih. Maka maksud ayat ini adalah hendaknya seseorang bersih dari najis sebelum salat. Adapun makna majasi adalah perintah kepada seorang untuk membersihkan amalannya dari kedustaan, dari akhlak yang buruk, kemudian dari kotoran yang merusak ikhlas dan keburukan lainnya. Karena kalau belajar thaharah, umumnya orang hanya memikirkan tentang bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, wudu, mandi. Ulama-ulama yang mendalam, mereka memperhatikan yang lebih dari sekedar urusan thaharah zahir, tapi bersihkan hatimu dari sombong, bersihkan hatimu dari hasad, bersihkan hatimu dari sum'ah dan penyakit-penyakit hati yang lain. Itu thaharah yang lebih penting. Inilah dua makna yang dibawakan oleh para ahli tafsir tentang ayat ini, dan hampir seluruh ahli tafsir juga menyebutkan demikian. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan makna hakiki ayat ini dalam tafsirnya, beliau membantah orang-orang yang bermudah-mudah dalam isbal, bahwa di antara cara agar seorang tidak mudah terkena najis adalah dengan tidak isbal. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang diantaranya perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang anak, irfa izarak fa innahu atqa wa anqa wa abqa. Angkat kainmu di atas mata kaki, karena sungguhnya itu lebih bertakwa, lebih bersih, lebih jauh daripada najis. Itu Umar bin Khattab. Jadi jangan remehkan kalau mau ke masjid, itu celananya yang tidak isbal. Giliran mau jalan-jalan, mau touring, mau apa, pakai yang isbal. Ini orang nggak konsisten hidupnya. Jadi bertakwa itu bukan ketika mau ke masjid saja, mau main, mau kemana, tetap celanamu dipotong, bukan digulung. Dipotong di atas mata kaki, itu bukti ketakwaanmu. Jadi irfa izaraka fa innahu atqa wa anqa wa abqa. Lebih bertakwa, lebih bersih, lebih jauh daripada najis. Setelah itu beliau juga membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ahada siqqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri, kecuali jika aku selalu menjaganya. Qala Rasulullah sallam, lasta mimma yasna'uhu khuyala. Ini perkataan Abu Bakar kepada Nabi. Bahwa kata Nabi, engkau tidak yang melakukan dengan sombong.
Yani wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, di antaranya bersihkanlah, dan cara agar celana itu bersih di atas mata kaki, tidak boleh melewati mata kaki. Ini penafsiran Imam Al-Qurtubi. Para ulama mutaqaddimin bukan mengada-ada, dipas-pasin aja, bukan. Nas dari para ulama. Warujza fahjur. Ar-rujza yani fa inna taharatul zahir min tamami taharatul batin. Sesungguhnya kesucian zahir akan membawa kesucian batin. Wadum ala hajril asnami wal awthan wa a'malis syirki kulliha. Dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala tinggalkanlah, artinya terus meneruslah kamu menjauhi berhala dan patung-patung dan amal-amal syirik yang lainnya. Karena Nabi SAW bukan orang yang tadinya menyembah berhala kemudian disuruh untuk tinggalkan, bukan. Memang dari awal tumbuh Nabi SAW dewasa tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Lalu kenapa disuruh tinggalkan berhala, jauhilah? Maksudnya adalah wadum ala hajril asnam. Terus meneruslah kamu menjauhi berhala, wal awthan dan patung-patung, wa a'mal syirki kulliha dan perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Dalam qiraah ayat ini ada dua penyebutan, yaitu warrujza dan warrijza. Makna ar-rujza artinya adalah berhala, sehingga makna ayat ini adalah dan tinggalkanlah segala penyembahan berhala. Adapun warrijza artinya adalah maksiat, sehingga maknanya dan tinggalkanlah segala perbuatan maksiat. Dan qiraah ini adalah qiraah yang mutawatir. Jadi boleh ketika membaca surat Al-Mudaththir warrujza fahjur, boleh juga warrijza fahjur. Dua-duanya mutawatir. Dan itu hebatnya bahasa Arab. Beda harokat, beda makna. Beda harokat, beda makna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Fala taqrabuha, jangan kamu dekati berhala. Selanjutnya, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jangan jadi orang yang cari untung terus dunia. Deketin orang kaya, kemudian kasih orang kaya, agar orang kaya kasih sama kita yang lebih banyak. Tidak seperti itu. Kalau kamu mau memberi, berilah kepada orang yang tidak mampu. Orang miskin mah ditolong juga nggak bisa nolongin. Kamu jangan mengharapkan pertolongan dari orang miskin, tapi haraplah pertolongan dari Allah. Ketika kita menolong orang miskin, menolong orang yang susah, mungkin dia nggak bisa nolong dengan ekonominya, dengan kekuatannya, tapi dia bisa berdoa. Ketika dia mendoakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Allah yang menolong kita. Allah yang menolong kita. Ini banyak orang yang maunya gaul sama orang-orang kaya, sama orang miskin gaul aja nggak mau. Orang miskin mah nggak bisa dimintain tolong. Allahu Akbar. Para nabi itu sahabat-sahabatnya orang-orang miskin. Wala tamnun tastaksir. Kata al-manna dari kata at-tamnun maknanya adalah mengingatkan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya tentang kebaikan-kebaikannya. Disebutkan dalam ayat apa? Qaulun ma'rufun
khairun min sadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan mengungkit-ungkit kebaikan. Terdapat beberapa pendapat ahli tafsir mengenai ayat ini. Tafsiran pertama, janganlah seorang memberikan sesuatu dengan harapan agar diberi balasan yang lebih banyak. Yang kedua, jangan seorang melakukan dakwah ini kemudian menganggap bahwa dirinya telah berbuat banyak dalam dakwah ini. Jadi ketika kita berdakwah tidak boleh merasa berjasa. Oh, kalau bukan karena saya itu yang dulu pertama itu ngadain di sana. Jangan suka mengatakan saya. Sekalipun benar engkau memang yang memulainya, tetapi kalau bukan pertolongan Allah, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa bahwa dia telah berbuat banyak dalam dakwah ini. Dan sebagian ulama telah mengingatkan bahwa jika seorang anak cucu Adam beribadah selama hidupnya, tanpa futur, tanpa malas, dia tetap belum bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang Allah berikan kepadanya. Dari lahir kita sampai mati, ibadah terus tiap hari. Belum bisa menandingi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum bisa membalas. Maka jangan seorang telah merasa berjasa, maka janganlah seorang telah merasa melakukan amalan besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anggaplah amalan yang dilakukan itu kecil. Kita harus menganggap semua yang kita lakukan belum ada apa-apanya, masih kecil. Sehingga semangat beribadah dan berdakwah itu akan terus ada. Kalau kita menganggap masih kecil ibadah saya, maka semangat saya ibadah. Tapi kalau merasa udah hebat, sudah sukses, cukup kayaknya untuk bekal ke surga, akhirnya jadi meremehkan ibadah. Dan sikap menganggap amalan masih sedikit atau kecil akan menghalangi seorang dari ujub. Biar kita enggak bangga diri, enggak sombong. Jadi kebaikan-kebaikan kita lupakan, jangan diingat-ingat. Tafsir yang lain, janganlah seorang berbuat baik kepada orang lain dan menganggap orang tersebut berhutang budi kepadanya. Wala tamnun tastaksir. Kalau kita baikin orang, kamu enggak ingat dulu ya lagi susah kan aku yang nolongin. Jangan. Kamu bisa sukses siapa yang kuliahin? Kamu kerja di sana siapa yang daftarin? Diungkit-ungkit semuanya, tidak boleh. Wala tamnun tastaksir. Dan diantaranya tafsir oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi rahimahullah dan beberapa riwayat dari para salaf, maka seharusnya tatkala seorang telah melakukan kebaikan, hendaknya dia melupakan kebaikannya. Karena pada dasarnya muamalah yang dia lakukan bukan terhadap orang tersebut, melainkan dia bermuamalah dengan Allah Jalla Jalaluh. Sehingga orang yang diberikan kebaikan mau bersyukur atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi itu urusan Allah. Kita tolong orang itu balas sama kita. Alhamdulillah, dia enggak balas sama kita, urusan dia dengan Allah. Dan ini akan menutup pintu untuk seorang mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Ini di ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan memberikan gangguan, menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin yang ada debu di atasnya.
Batu licin itu orangnya, debu di atasnya itu pahalanya. Fa asabahu wabilun, kemudian ditimpa hujan deras. Fatarakahu solda, maka tinggallah batu itu enggak ada apa-apanya. Batu licin ada debunya, kehujanan. Apa yang terjadi? Bersih itu batu. Pahalanya habis tuh kalau suka mengungkit-ungkit kebaikan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, ia tidak sanggup untuk mengambil sedikit pun apa yang telah dia usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kafir. Jadi wala tu'til atiyata kai taltamisu aktsara minha, jangan kau memberikan satu pemberian agar kau mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Walimardati rabbika fasbir, dan untuk mendapatkan ridha Rabbmu bersabarlah. Alal awamiri wan nawahi, atas perintah-perintah dan larangan-larangan. Demi mencari ridha Allah, kita harus sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalimat al-mannu dari kata at-tamnun maknanya adalah mengingatkan kebaikan dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk ikhlas dalam bicara, untuk ikhlas dalam berbuat, untuk ikhlas dalam seluruh aktivitas hidupnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Sampai ayat yang ke-7. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Sirah Nabawiyah sampai halaman 545. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Umratul Qadha. Al-Hakim, maksudnya Imam Hakim, berkata, disebutkan dalam hadis-hadis mutawatir yang tidak mungkin mereka sepakat dalam dusta, bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Dzulqa'dah, memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan umratul qadha, dan tidak diperbolehkan seorang pun yang ikut serta dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah untuk tidak ikut. Tidak boleh untuk tidak ikut, berarti harus ikut. Kemarin perjanjian Hudaybiyah kan berangkatnya mau umrah, tapi apa? Dihadang oleh orang musyrikin, akhirnya batal.
lalu diulang lagi, maka disebut umratul qadha, diqadha. Berangkatlah mereka kecuali yang telah syahid. Adapun yang sudah meninggal otomatis tidak bisa berangkat. Sahabat-sahabat yang lain yang tidak ikut dalam peristiwa Hudaybiyah pergi bersama untuk melaksanakan umrah. Jumlah mereka 2.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Umratul qadha. Waktu itu 2.000 orang. Banyak apa dikit? Banyak sekali. Jumlah yang sangat banyak. Spektakuler. Dan untuk urusan Madinah diserahkan kepada Uwaif bin Adbat Ad-Dili dan Ar-Rum Al-Ghifari. Beliau membawa 60 onta yang digiring oleh Najiyah bin Jundub Al-Aslami. Untuk apa bawa onta? Untuk kurban, udhiyah. Sebagaimana yang tidak haji dianjurkan korban, yang sedang haji menyembelih udhiyah. Beri rahamlah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umrah dari Dzulhulaifah terlebih dahulu. Ya, ini namanya sekarang Bir Ali. Dzulhulaifah itu disebut orang Bir Ali. Ini orang yang umrah lewat kota Madinah dulu, maka ihramnya di Dzulhulaifah, bukan di Jeddah. Dan yang diikuti oleh kaum muslimin ketika itu, beliau berangkat dalam keadaan siaga dengan membawa pedang dan pasukan karena khawatir orang-orang Quraisy berkhianat. Betapa nikmatnya zaman sekarang. Haji, umroh nyantai, nikmat. Dulu jangankan zaman Nabi, zaman kakek kita saja itu rawan perampokan di perjalanan orang berangkat haji. Sampai berdiri negara Saudi yang orang-orang tuduh Wahabi, haus darah. Justru pemerintahan yang dituduh Wahabi itu paling tenang, paling nyaman sampai hari ini. Orang-orang yang jahat saja yang memfitnah. Tatkala sampai di lembah Ya'jaj, seluruh perlengkapan senjata diletakkan, perisai, anak panah dan tombak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Aus bin Khali Al-Ansari bersama 200 orang untuk menjaga barang-barang itu. Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa senjata layaknya orang yang bepergian jauh dan pedang-pedang di sarungnya. Tidak lagi memakai peralatan senjata lengkap. Rasulullah SAW masuk dengan menunggangi onta beliau, namanya Al-Qaswa. Onta Nabi namanya Qaswa. Berarti boleh kita punya motor kasih nama. Namanya si Item. Itu. Karena nggak pernah dicuci si Buluk. Boleh kita kasih nama kendaraan kita. Diikuti kaum muslimin yang menyandang pedang sambil mengelilingi Rasulullah SAW dan bertalbiyah. Kaum musyrikin keluar menuju bukit Qayqi'an. Bukit yang berada di sebelah utara Ka'bah. Untuk melihat kaum muslimin. Terjadi perbincangan di antara mereka. Sungguh telah datang kepada kalian rombongan yang telah dilemahkan oleh demam yang menyerang kota Yasrib. Nih, Nabi ini datang nih. Udah pada loyo mereka. Di Yasrib itu udah pada kena demam. Karena Madinah itu kalau lagi dingin sekali.
Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar berlari kecil 3 putaran. Jadi untuk siasah syar'iyah, politik syar'i, menampakkan kekuatan. Kami datang dari Madinah bukan lemah, kami masih kuat. Maka begitu tawaf 3 putaran pertama dengan lari. Lengan kanan sama lengan kiri. Yang gede kanan apa kiri? Kanan. Sehingga ketika tawaf lengan kanan yang dibuka, namanya ittiba. Ditunjukin lengan kanannya. Biar orang musyrikin melihat, wih, lengannya gede-gede. Biar mereka tidak menyerang Nabi. 3 putaran dan berjalan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau sudah lewat rukun Yamani, kan udah enggak diliatin sama musyrikin. Udah jalan biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu siasah syar'iyah Nabi, politik syar'i. Yang menunjukkan kita tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan orang yang tidak suka dengan kita. Jangan tampakkan kelemahan, tampakkan kekuatan. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari kecil pada setiap putaran kecuali belas kasihan beliau terhadap mereka. Kasihan kalau suruh lari terus. Jalan. Begitu Nabi memperhatikan para sahabatnya. Beliau memerintahkan seperti itu sebenarnya untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin kekuatan mereka. Sebagaimana mereka diperintahkan berittiba, yaitu untuk membuka bahu kanan dan meletakkan ujung kain di atas bahu sebelah kiri. Sengaja dibuka lengannya untuk menampakkan kekuatan. Jadi bukan tanpa makna. Orang umroh itu, kenapa sih kok harus dibuka lengannya yang kanan? Ada maknanya. Semoga kita bisa sering-sering umroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dari arah Saniyah yang tampak dari daerah Hajun, dan kaum musyrikin berbaris memperhatikan beliau. Beliau tetap bertalbiyah hingga sampai beristilam, yaitu menghormat pada rukun Hajar Aswad dengan tongkatnya. Jadi Nabi SAW tidak menyentuh dengan tangan, tapi dengan apa? Tongkat. Kalau tongkatnya disentuh karena Hajar Aswad, tongkatnya boleh dicium. Itu. Kalau disentuh tangan-tangan, tangannya boleh dicium. Tapi kalau berisyarat doang, Bismillah, Allahu Akbar, nggak boleh dicium, karena nggak nempel ke Hajar Aswad. Ini kadang yang salah paham. Bismillah, Allahu Akbar, ibu-ibu begitu, Allahu Akbar, di sana ada negrong liatin, salah paham nanti. Jadi yang dicium yang bisa menyentuh Hajar Aswad. Selanjutnya kemudian tawaf dan diikuti oleh kaum muslimin. Abdullah bin Rawaha yang berada di depan Rasulullah SAW membacakan syair sambil menyandangkan pedang. Abdullah bin Rawaha bersyair. Ini menunjukkan boleh sambil tawaf baca syair, tapi enggak boleh Pancasila satu. Ada yang sa'i tawaf malah baca Pancasila. Syairnya, biarkanlah kaum kafir di jalan mereka. Biarkanlah, karena semua kebaikan ada pada Rasulnya. Ar-Rahman, yaitu Allah, telah menurunkan dalam kitabnya, dalam lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasulnya. Wahai Rabbku,
Sungguh aku beriman kepada sabdanya. Sesungguhnya aku melihat kebenaran itu dalam menerimanya. Di mana sebaik-baik perang adalah perang di jalannya. Hari ini kami pukul kalian berdasarkan wahyunya. Wah, jadi ada intimidasi dalam syairnya Abdullah bin Rawaha. Dengan pukulan yang memisahkan kepala dari lehernya. Oh, serem. Yang membuat seorang kekasih melupakan kekasihnya. Jadi jangan macam-macam dengan kami. Berani-berani saya penggal lehermu, biar istrimu jadi janda. Dalam hadis Anas, Umar berkata, wahai putra Rawaha, kata itu. Umar kadang suka protes. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di Masjidil Haram kamu berani membacakan syair? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia wahai Umar. Syair itu lebih cepat menembus mereka daripada meluncurnya tombak. Jadi serangan syair itu lebih mengena di hati orang-orang musyrik, ciut hati mereka dengar syairnya Abdullah bin Rawaha. Sehingga kadang orang begitu, istilahnya perang urat saraf untuk menjatuhkan mental musuh. Kadang orang lemah dia badannya, tapi karena kuat mentalnya, itu orang yang gagah kuat bisa kalah di hadapannya. Bahkan orang gila. Saya punya teman dulu di Bijmak, kecil orangnya. Emang dia posturnya kecil. Saya jaga di kantor depan LSI, Lembaga Studi Islam. Mudirnya Dr. Andes Said, anggota dewan sekarang, udah pensiun kali. Dari PAL, Muhammad Dr. Andes Said, ya mudirnya. Saya berdua sama Suman itu. Orang gila bawa tongkat, di badannya star, keren. Dia mau masuk itu, sama Suman dipelototin. Pergi. Langsung takut itu orang gila. Orang gila aja takut. Apalagi yang waras. Jadi mental yang pemberani. Saya tanya, kamu berani mana? Orang gila itu kan gak mikir dia. Dia cerita katanya dulu, pernah. Dia pintar main bola. Dia pas main bola, lawannya ditendang kena mukanya, kenceng, nangis. Temannya nangis, bawa batu. Dia mau ditimpuk batu. Cuma dipelototin gini, ayo timpuk, ayo timpuk. Langsung dijatuhin. Wah, jadi itulah namanya. Syair itu kadang lebih menembus ke dalam hati daripada tombak. Makanya antum jangan berita orang Syiah kuat nih, dia jahat, dia kejam, di-share beritanya, dibaca oleh ibu-ibu, dibaca oleh anak-anak, mentalnya ciut langsung takut dengan Syiah. Gak boleh berita-berita yang menakutkan kaum muslimin, gak boleh disebar. Dihapus. Agar kaum muslimin punya mental yang pemberani. Jadi kita tidak boleh jadi pengecut, harus jadi pemberani. Rasulullah SAW dan kaum muslimin berlari kecil dalam 3 putaran. Tatkala kaum musyrikin melihat, mereka berkata, kalian mengira demam telah membuat mereka lemah? Lihatlah, mereka lebih kuat daripada ini dan ini. Mana katanya Muhammad datang dari Madinah udah lemah kita serang. Buktinya dia masih bisa lari.
Padahal Nabi maksain juga lari, capek-capek. Itu namanya syiasah asyariyah. Jadi hidup berumah tangga ada siasahnya. Dakwah di jalan Allah ada siasahnya. Apalagi perang. Semuanya tidak asal jalan. Harus dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Tahajud. Bukan 2 rakaat. Tahajud yang serius. Lailan tawila. Tahajud dalam malam-malam yang panjang. Itu dia. Malam tahajud. Itu bekal seorang da'i. Bahkan bekal setiap muslim dalam kehidupannya. Gak ada kita gak punya masalah, gak ada. Semua orang pasti punya masalah. Pasti punya problem. Bukan ngadu di status. Orang kok gitu banget ya, enaknya diapain ya? Gitu. Bukan ngadu di status. Kalau yang membaca musuh kita, rasain lo ya. Itu malah didoain buruk. Kalau yang membaca orang yang sayang sama kita, duh kasihan banget nih bocah, kenapa ini? Cuman bisa kasihan doang. Ngadu kepada Allah. Bangun salat malam, itu bekalnya. Kemudian yang kedua, berpikir. Gunakan strategi. Apa strategi bahasa Indonesia? Siasat. Harus punya siasat. Apa saja dengan siasat. Setelah tawaf, beliau melaksanakan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika selesai melaksanakan sa'i, sedangkan hewan sembelihan sudah diletakkan di Bukit Marwah sebelumnya, beliau pun bersabda, ini tempat menyembelih kurban. Dan setiap jalan Mekah adalah tempat menyembelih kurban. Jadi tidak ada tempat khusus di mana saja boleh motong kurban. Beliau berkorban di Marwah dan mencukur rambutnya di sana. Begitu pula yang dikerjakan kaum muslimin. Kemudian beliau mengutus beberapa sahabat ke Ya'jaj, nama tempat, untuk menggantikan penjaga peralatan senjata. Kemudian datanglah para sahabat yang tadi menjaga senjata, lalu melaksanakan umrohnya. Jadi Nabi umroh, yang jagain senjata nggak ikut umroh sama Nabi. Gitu. Begitu Nabi selesai umroh, baru para penjaga itu sip gantian. Begitu adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok nyembelih kurban? Karena bayar denda. Kemarin tidak jadi masuk karena perjanjian Hudaybiyah. Sehingga kalau gagal bayar dam. Ini dalil adanya dam. Dam artinya darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan sebagai tebusan. Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 3 hari. Pada pagi hari keempat, kaum musyrikin mendatangi Ali dan berkata, katakan pada sahabatmu, keluarlah dari kami, waktunya telah habis. Maka Nabi SAW keluar dan mampir di suatu tempat bernama Sarif dan bermalam di sana. Jadi diizinkan oleh orang-orang musyrik. Berarti kejadian memang sebelum Fathul Mekah. Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik. Dan Nabi taat, waktunya udah habis keluar, ya sudah keluar. Ketika mereka akan keluar dari Mekah, anak perempuan Hamzah mengikuti mereka sambil memanggil, wahai paman, wahai paman. Maka Ali meraihnya. Lalu masing-masing dari Ali, Ja'far dan Zaid memperebutkan anak itu. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan anak itu untuk Ja'far karena bibi anak itu adalah istrinya. Pada umrah ini Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah bintil Haris al-Amiriyah. Rasulullah SAW
sebelum memasuki Mekah mengutus Ja'far bin Abi Thalib kepada Maimunah. Lalu Maimunah menyerahkan urusannya kepada Al-Abbas, maksudnya jadi walinya. Karena saudara perempuannya Ummu Fadl merupakan istri Al-Abbas. Maka ia pun menikahkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau keluar dari Mekah, beliau meninggalkan Abu Rafi agar dia membawa Maimunah kepada beliau di saat beliau berjalan keluar meninggalkan Mekah. Kemudian beliau bermalam pertama dengan Maimunah di Sarif, nama tempat. Umrah ini disebut Umratul Qadha karena sebagai pengganti umrah Hudaybiyah. Kemarin berangkat umrah tetapi dicegat di Hudaybiyah, diulang lagi, maka namanya Umratul Qadha. Qadha artinya pengganti. Atau karena terjadi sebagaimana isi perjanjian di Hudaybiyah. Pendapat yang kedua lebih kuat menurut para ahli umrah ini mempunyai 4 nama. Disebut Al-Qadha, disebut Al-Qadiyah, disebut Al-Qisas, disebut As-Sulh. Sulh artinya perdamaian. Setelah pulang dari Umratul Qadha, beliau mengirim beberapa batalion, berikut perinciannya. Pertama, batalion Ibnu Abi Al-Auja pada bulan Dzulhijjah tahun ke-7 Hijriah berjumlah 50 orang. Rasulullah SAW mengutusnya ke Bani Sulaim untuk mengajak mereka masuk Islam. Mereka berkata, kami tidak butuh pada ajakan kalian. Kemudian mereka berperang dengan sengit dan peperangan itu Abul Auja terluka dan 2 orang musuh berhasil ditawan. Yang kedua, batalion Khalid bin Abdullah kepada sahabat-sahabat Bashir bin Sa'ad yang mengalami kekalahan di Fadak pada bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Mereka diutus dengan jumlah 200 orang. Kemudian mereka mendapatkan ternak yang banyak dari pihak musuh dan membunuh beberapa dari mereka. Yang ketiga, batalion Du Atlah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Ketika itu Bani Quda'ah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka Ka'ab bin Umair Al-Ansari dengan pasukan berjumlah 15 orang. Mereka bertemu musuh, kemudian mereka seru kepada Islam, tetapi mereka menolaknya, bahkan malah menyerang dengan panah hingga mereka semua mati syahid, kecuali 1 orang yang terluka parah berada di tengah-tengah mereka yang gugur. 15 orang lawan orang banyak sekali, habis mereka. Yang keempat, batalion Du'aiq kepada Bani Hawazin pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Bani Hawazin ini berulang kali telah membantu musuh-musuh Islam. Maka Rasulullah SAW mengutus kepadanya Suja' bin Wahab Al-Asadi bersama 25 orang. Mereka mendapatkan binatang ternak yang banyak dari pihak musuh tanpa mendapatkan rintangan. Itulah selesai Umratul Qadha dan beberapa pengiriman batalion sebagai shock terapi kepada orang-orang kafir. Kan tapi ada kalanya menang kaum muslimin, ada kalanya kalah, bahkan terbunuh semuanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong kita dan memenangkan perjuangan kita. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitabut Tauhid yang merupakan hak Allah atas hambanya. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Mana hak seorang hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.
halaman 174. Tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Hadisnya dhaif. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Kandungan bab dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada wajah Rabbnya. Jadi orang mukmin nanti kalau masuk surga akan bisa melihat wajah Allah sesuai dengan amalnya. Ada yang melihat wajah Allah sepekan sekali tiap hari Jumat saja. Ada yang melihat wajah Allah setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Apabila seorang mukmin melihat wajah Allah, maka dia meremehkan nikmat surga yang lain. Nikmat-nikmat surga yang lain diremehkan. Sehingga melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling besar di surga. Maka di antara doa Nabi, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu rindu untuk berjumpa denganmu. Wa as'aluka nadrata ila wajhikal karim. Kami mohon kepadamu memandang wajahmu yang mulia. Nabi berdoa agar bisa memandang wajah Allah. Bab ucapan andai kata. Bab ucapan andai kata. Andai kata, jikalau, seandainya. Ini tidak boleh diucapkan untuk perkara yang telah terjadi. Tidak boleh diucapkan untuk perkara yang telah terjadi. Seandainya aku lahir di Arab, kan pinter bahasa Arab. Jadi gak boleh sesuatu yang telah terjadi. Seandainya dulu saya di pesantren gak kabur, itu sudah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Tetapi seandainya untuk sesuatu yang baik di masa yang akan datang, maka boleh. Kalau saya kaya, saya akan jadi orang yang dermawan. Itu boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut perang Uhud berkata, sekiranya ada bagi kita barang suatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, ini tidak akan dikalahkan di sini. Maksudnya ketika perang Uhud. Mana? Sebenarnya Muhammad Nabi beneran apa enggak sih? Kalau Nabi, kenapa perangnya kalah?
Begitu orang yang lemah imannya, tidak bisa menerima kenyataan. Dikiranya kalau Nabi perangnya harus menang. Ini Ustadz beneran gak sih? Masa ngeruqyah orang gila gak sembuh? Dikiranya kalau Ustadz ngeruqyah harus sembuh. Makanya Ustadznya abal-abal nih, ngeruqyahnya gak manjur. Menilai dengan begitu. Dukun itu sesat, tapi ngobatin orang gila bisa gak sembuh? Bisa. Ada kalanya orang gila diruqyah ustadz nggak sembuh, dipanggil pendeta malah sembuh. Wow, bukan berarti pendetanya benar. Terus gimana dia? Pendeta bisa ngobatin sembuh, ustadz nggak sembuh. Jinnya temennya pendeta, ya udah CS. Qul law kuntum fi buyutikum. Katakanlah jika kamu berada di rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu. Niscaya akan keluar juga orang yang telah dipastikan terbunuh ila madajiihim, di tempat terbunuhnya mereka. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan Allah hendak menguji apa yang ada di dadamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dada. Allah tahu apa yang ada di dalam dada. Seratus 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Nabi sedih, perang Uhud 70 sahabatnya terbunuh. Allah Azza wa Jalla menurunkan kepadamu yaitu duka cita yang telah menimpa kalian. Allah turunkan keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan darimu. Jadi sudah selesai perang Uhud, kala sedih, Allah turunkan rasa ngantuk. Tidak diragukan bahwa ini merupakan suatu rahmat atas mereka, kebaikan dan penetapan bagi hati mereka, serta tambahan ketenangan. Orang perang kok bisa ngantuk, itu nikmat sekali. Maka dikenal, ngantuk ketika perang itu nikmat, karena hatinya tenang. Kalau ketakutan gak bisa ngantuk. Tetapi ngantuk ketika ngaji itu musibah. Lagi ngaji malah ngantuk, itu musibah. Apalagi tidur, temannya udah pergi dia masih ngeleker aja, itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena seorang yang takut tidak akan dihinggapi oleh kantuk disebabkan kekhawatiran yang ada dalam hatinya. Apabila ketakutan itu telah hilang dari hati, maka kantuk itu baru bisa datang kepadanya. Kelompok ini yang dikaruniakan kantuk oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang beriman, yang tidak memiliki tujuan kecuali menegakkan agama Allah. Orang kalau niatnya menolong agama Allah, mau kalah, mau menang, gak peduli, yang penting jihad. Tenang. Ia mengharap keridhaan Allah dan Rasulnya serta kemaslahatan saudara-saudaranya yang muslim. Adapun kelompok lain yang qad ahammathum anfusuhum, telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, maka mereka tidak cemas pada selain keselamatan dirinya disebabkan kemunafikan mereka atau kelemahan iman mereka. Yang dikhawatirkan dirinya, saya selamat enggak, saya selamat enggak. Itu orang munafik yang dipikirkan bagaimana dirinya selamat apa enggak. Orang mukmin yang berjuang di jalan Allah, dia enggak pikirkan dirinya. Yang penting dakwah tersampaikan. Yang penting hujjah telah ditegakkan. Seperti Abdullah bin Rawahah ketika diutus ke Persia, dirobek-robek surat-suratnya oleh
Kisra. Gitu. Lalu marah, pergi kamu. Usir itu Abdullah. Abdullah bin Umar tenang aja, aku nggak peduli. Apakah aku hidup, apa aku mati? Yang penting tugas Nabi sudah disampaikan kepada Kisra. Oleh karena itulah mereka tidak diserang kantuk sebagaimana yang menyerang selain mereka. Orang munafik ketakutan, nggak ngantuk, dia boro-boro ngantuk, melek aja. Sama seperti ketika melihat tetangganya berhasil, dia nggak tidur-tidur, melek aja. Duit dari mana sih dia, kok bisa ya dia ya, mikirin aja. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu campur tangan dalam urusan ini? Ini merupakan pertanyaan penolakan. Maksudnya, kita tidak punya urusan dalam perkara ini. Yaitu perkara kemenangan dan keberhasilan barang sedikit pun. Lalu mereka berprasangka buruk terhadap Rabb mereka. Berprasangka buruk terhadap agamanya. Berprasangka buruk kepada Nabi mereka. Mereka mengira bahwa Allah tidak menyempurnakan urusan Rasulnya. Kayaknya nggak bakal menang nih Nabi. Kayaknya mati Nabi, terbunuh nih lawan orang kafir. Suudzon. Dan bahwa kekalahan itu adalah momentum dan penentuan hancurnya agama Allah. Ini buktinya perang Uhud kalah. Inilah mungkin saat-saat hancurnya agama ini. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innal amra kullahu lillah. Sungguhnya urusan itu semuanya adalah di tangan Allah. Urusan itu meliputi perkara takdir maupun perkara syariat. Maka seluruh perkara adalah karena qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Hasilnya adalah kemenangan dan keberhasilan bagi wali-wali Allah Jalla Jalaluh dan orang-orang yang taat kepadanya, meskipun terjadi sesuatu yang telah terjadi pada mereka. Selalu wal aqibatu lil muttaqin. Akibat baik pasti bagi orang yang bertakwa. Walaupun pengorbanan ya ada. Enggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tapi pasti hasil yang baik kalau kita jadi orang bertakwa. Yukhfun, mereka menyembunyikan. Maksudnya orang-orang munafik dalam hati mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka katakan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan perkara yang disembunyikan oleh mereka. Katanya, sekiranya ada bagi kita barang suatu campur tangan dalam urusan ini, maksudnya sekiranya kita memiliki hak sedikit campur tangan dalam kejadian itu, berupa pendapat maupun ikut bermusyawarah, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Ini adalah pengingkaran mereka dan sebuah pendustaan terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla, serta menganggap bodoh pandangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Juga suatu pensucian diri bagi mereka sendiri. Merasa coba kalau musyawarah, coba kalau nurut. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul menginginkan perangnya di Medina apa di luar? Maunya Abdullah bin Ubay di Medina. Sama seperti pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para sahabat yang lain minta agar Nabi keluar. Nabi ngikutin pendapat para sahabat yang lain. Qadar Allah kalah. Maka si munafik bilang, enggak nurut sama gue sih. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ingin perang di Madinah agar dia bisa bersembunyi di kota Madinah tanpa ikut perang. Itu tujuannya. Biar nggak kelihatan. Kalau keluar kan di absen nih siapa yang nggak ikut. Abdullah bin Ubay ketahuan kalau nggak ikut, akhirnya dia ikut perang. Walaupun sampai di Uhud, ikut perang apa pulang? Pulang. Begitulah munafik. Antum lagi enak nih, udah urusan perjuangan nggak kelihatan mereka. Tapi udah giliran urusan bagi-bagi zakat, daging kurban, datang semuanya. Gitu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Jadi kalau yang isinya perjuangan itu berkorban nggak mau. Tapi kalau untuk urusan yang enak-enak mereka mau.
Sebab-sebab kematian itu walaupun besar, hanya akan berguna bila tidak bertentangan dengan qada dan qadar Allah. Sebab-sebab kematian itu walaupun besar, hanya akan berguna bila tidak bertentangan dengan qada dan qadar Allah. Kemungkinan mati itu benar, besar. Tapi kalau nggak takdirnya, nggak bakalan mati. Itu yang harus kita yakini. Ini orang sakit kok mati? Nggak mati-mati ya. Belum takdirnya mati. Orang yang sehat badannya, Masya Allah, olahraga seminggu 3 kali lari. Pas lagi lari, mati. Jadi dikira kalau rajin olahraga kemudian jadi panjang umur di tangan Allah. Walaupun olahraga juga nggak dilarang, boleh. Tapi jangan bersandar kepada olahraga. Tidaklah akan memiliki akibat apa-apa. Akan tetapi pastilah Allah Azza wa Jalla akan menjalankan apa yang telah ditulis olehnya di Lauh Mahfuz berupa kematian dan kehidupan. Dan Allah Azza wa Jalla berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu. Maksudnya Allah Azza wa Jalla menguji apa yang ada padanya berupa kemunafikan, keimanan, kelemahan iman. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu berupa godaan-godaan setan dan pengaruh yang timbul karenanya dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui isi hati, yaitu segala yang ada padanya dan apa yang disembunyikannya. Maka ilmu dan hikmahnya menuntut bahwa dia menetapkan sebab-sebab yang dapat menyingkap segala yang tersembunyi pada hati dan rahasia-rahasia segala perkara. Jangan kau bilang seandainya mereka nurut, coba kalau Nabi nurut, coba seandainya jikalau. Enggak, itu para sahabat, 70 orang terbunuh, sudah Allah takdirkan. Memang dia harus mendapatkan surga dengan cara mati syahid di medan perang. Bukan karena enggak nurut sama kamu, Fik. Itu. Siapa? Munafik. Orang munafik ngira-ngira begitu. Enggak, semuanya sudah Allah takdirkan. Dari sinilah kita enggak boleh menoleh kepada cemoohan orang munafik. Orang munafik yang ngata-ngatain kita, ngomong-ngomongin kita di belakang. Ikut berjuang kagak, tapi komen terus. Jangan dengerin. Sukses kita, sakit hati mereka. Gagal kita, girang hati mereka. Kagak ngaruh. Kegagalan itu bukan karena kami tidak ikut kalian, tapi kegagalan memang sudah Allah takdirkan. Ini dia, jangan bilang seandainya. Ayat yang kedua, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, orang-orang ini orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya adalah orang mukmin. Kenapa orang munafik dikatakan saudara orang mukmin? Karena zahirnya orang munafik sama enggak dengan kita? Sama. Orang munafik zahirnya sama, salat enggak dia? Salat. Tetapi yuraunan nas, salatnya ria. Bangun masjid enggak orang munafik? Bangun masjid, tapi masjid jiran. Berangkat jihad enggak orang munafik? Berangkat juga jihad, tapi untuk menggembosi mental kaum muslimin. Sehingga dikatakan ikhwan juga. Dan mereka tidak turut pergi berperang. Si munafik itu enggak jadi perang. Sekiranya mereka mengikuti kita, coba kalau mereka nurut sama kita enggak perang. Mereka tidak terbunuh. Enggak nurut sih. Maka Allah bantah, qul, katakanlah kepada mereka, fadra'u an anfusikumul maut, tolak kematian dari dirimu, in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar.
Coba kalau anaknya dibawa ke rumah sakit itu kemarin kan nggak mati, gitu. Mati nggak mati memang udah takdirnya. Walaupun dibawa ke rumah sakit, kalau takdirnya mati, mati apa enggak? Metong. Itu. Maka jawab sudah kalau begitu kamu jangan mati. Itu jawabannya. Kalau begitu kamu jangan mati coba. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.